Selamat berjumpa kembali di cerita Bengawan 6. Ya, saya Tony dengan teman saya Teddy. ya, bersama tamu kami yaitu Saya Cipta, Athanasius Cipta, angkatan 92. ya. Jadi kita di sini berjumpa untuk bercerita santai ya mengenai dulu masa-masa di Bengawan 6. Ya. Oke. Jadi gimana, Cip? Perkenalan dulu Cip, nama, angkatan, jurusan. Saya Cipta, angkatan 92. Kebetulan kami semua seangkatan masuk jurusan fisika. Iya. Iya, jurusan fisika. Oke. Jadi dulu kenapa ya, Cip? Kenapa bisa masuk jurusan fisika ya? Mungkin pertama masuk Santa Maria dulu ya. Saya masuk Santa Maria karena dulu NEM saya cukup tinggi dan saya punya pilihan semua SMA di Bandung saya bisa masuk sebetulnya. Cuma waktu itu saya pengen santai. Jadi ya, dan menurut saya Santa Maria bisa ya cukup santai. Jadi saya masuk Santa Maria. Dan waktu saya naik ke kelas 2 sebetulnya saya milih masuk ke jurusan ekonomi. Karena ya itu karena ingin santai itu. Tapi setelah berdebat 2 jam sama wali kelas Siapa dan wali kelasnya dulu? wali kelas Ibu Tri Hartati, Oh. terus sama juga Ibu Bernadette dan Ibu Kimia Bu Elsa. Bu Elsa. Setelah 2 jam akhirnya saya menyerah dan jadilah saya masuk ke fisika Sekelas sama Tony. sekelas sama Tony. Dan karena tujuan saya memang ingin santai, di kelas fisika juga saya santai-santai, saya hampir nggak naik. Saya urutan ke 4 dari bawah, yang 2 terbawah nggak naik. Ya itu kenapa saya memilih Santa Maria dan kemudian memilih fisika. Dan kemudian juga setelah lulus, sebetulnya waktu saya di SMA saya nggak pernah punya cita-cita menjadi apa. Kalau orang lain misalnya punya cita-cita jadi insinyur, dokter, saya nggak pernah punya itu. Saya cuma punya cita-cita keliling dunia, keliling Indonesia pertama, keliling Indonesia. Dan kebetulan saat itu saya baca Intisari Bekas, Intisari tahun 70-an, dan waktu itu ada cerita tentang eksplorasi emas di Papua. Yang mau saya tanya, kenapa milih geologi? Nah itu mungkin Nah itu ceritanya, kenapa saya milih setelah masuk fisika, lulus. Setelah lulus saya nggak mau balik lagi ke IPS karena sudah susah-susah belajar matematika, belajar fisika dan segala macam. Jadi bentar, karena dulu masuk ke sana pengen santai, sekarang udah kejeblos masuk fisika, malah jadi ngejar nih cita-citanya. Setelah lulus itu setelah lulus, waktu sekolah enggak. Ya. Setelah lulus baru akhirnya saya baca-baca, kebetulan waktu itu ada Intisari tahun 70-an, saya baca tentang eksplorasi emas di Papua. Ya. Saya pikir ini cocok dengan kemauan saya, cita-cita saya untuk jalan-jalan. Ya akhirnya saya masuk ke jurusan geologi di Unpad. Ya. Jadi nawar. Waktu itu masih di Dago, tahun 95. Selain Dago menurut. Dago, perempatan Dago. Iya. Itu. Ya. Sebentar, seingat saya dulu Tahun 92 saya ikut UMPTN itu keterima di Purwokerto biologi, cuma saya menolak jadi orang Jawa, jadi nggak saya ambil. Kemudian saya masuk ke jurusan mesin di ITENAS. Setahun. 1 semester tangan saya patah karena jatuh, udah nggak saya terusin. Tahun berikutnya ikut UMPTN, keterima di geologi Unpad, ya, saya ambil. Itu juga saya perlu 7 tahun 4 bulan untuk menyelesaikan. kenapa tuh bisa sampai terhambat? Karena pengen santai. Lainku beleguk-beleguk tehnya. Jadi 4 tahun sebetulnya saya udah selesai semua kuliah. Ya. Cuma waktu udah 4 tahun itu bosen lah gitu ya. Jadi hampir selama 1 tahun saya nggak pernah datang ke kampus. Tahun ke-6 saya menghadap dosen pembimbing, ambil judul skripsi, baru tahun ke-7 baru selesai. Skripsinya apa judulnya? Skripsinya
Oh, DI. Seismik sih, seismik refleksi di Kalimantan Selatan. Jadi memetakan bawah permukaan laut Kalimantan Selatan dengan metode seismik. Jadi kayak kita melakukan USG, cuma kalau USG ke orang, kalau itu ke Gunung? permukaan enggak, bawah permukaan. Oh, Prinsipnya sama dengan USG. bahasa susah. Oke, berarti lulus S1 sarjana geologi. S1 iya. Tahun 2000. Ingat pisan Desember 2000. Hampir kesusul sama adik saya. Jadi setelah masuk ke jurusan geologi itu ya, lulus nih, ya apa sih yang didapat di situ? Waktu pertama lulus sih sampai sebelum saya masuk ke ke pegawai negeri, saya nggak ngerasa dapat apa-apa gitu. Belum merasakan apa yang saya dapat di kuliah itu berguna gitu. Karena setelah lulus kuliah, saya kerja di eksplorasi mineral dan batu bara. Sampai tahun 2005. Tahun 2005 saya mulai bosan kerja di sana. Di kota mana? Di beberapa provinsi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Banyaknya di Kalimantan Tengah, pernah di Kalimantan Timur. Sebentar di Kalimantan Selatan, yang lamanya di Kalimantan Tengah. Dan sebagian besar batu bara, sebagian kecil biji besi. Karena bosan, Pindah ke geologi. waktu itu BMKG ya? Apa namanya? enggak, tahun 2006, jadi mulai masuk 2006 ke Badan Geologi Di jalan di Ponorogo. Jalan Diponegoro, seberangnya Gedung Sate. Jadi tepatnya di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan saya ditempatkan di bagian gempa bumi dan tsunami. Tujuan saya pindah dari itu Lagi karena jalan-jalan. waktu itu saya sudah cukup puas jalan-jalan di Indonesia. Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, dan yang muncul di pikiran saya saat itu dapat beasiswa sekolah ke luar negeri. Akhirnya saya memutuskan daftar pegawai negeri, keterima 2006 mulai masuk. Nah itu 2007 pertama kali dapat kesempatan. Masuk ke Badan Geologi 2006. 2006. Nah, 2007 berarti jalan-jalan kemana nih? 2007 pertama ke Jepang. Jadi waktu itu karena saya biasa datang ke kantor pagi-pagi, tiba-tiba dipanggil ke kepala pusat, dilemparin setumpuk dokumen. Ya, si kepala pusatnya bilang, "Cip, lu mau jalan-jalan ke Jepang?" "Mau, Pak." Tanpa saya lihat dulu dokumennya gitu. Pokoknya jalan-jalan dulu gitu. Isinya apa itu? Ternyata isinya aplikasi untuk sekolah. Untuk sekolah. Sekolah saya isi. Waktu itu cuma tersisa 4 hari untuk melengkapi dokumen. Ya. Akhirnya saya isi, kemudian keterima. Itu bulan Juli, bulan September saya berangkat Ke Jepang. Ke Untuk Jepang. sekolah. Ya. Waktu ngisi dokumen, ya, terus kemudian berangkat, udah bisa bahasa Jepang belum? Sama sekali tidak. Dan ya sama sekali nggak bisa. Jadi waktu nyampe di sana gimana dong komunikasinya? Karena itu kelasnya kelas internasional, jadi yang masalah itu kalau kita mau belanja misalnya kan, nah itu yang masalah. Tapi ya gimana lah kalau mau beli telur gitu ya. Jadi mungkin saya potong dulu. Jadi S2 ke Jepang itu. Iya. S2. S2. Bidangnya? Tsunami. Tsunami. Jadi Jadi belajar- pemodelan tsunami ya. Jadi belajar tsunami dari nol sampai terjadi tsunami seolah-olah gitu ya? Ya. Jangan-jangan ini karena berhubungan sama tsunami Aceh nih? Programnya waktu itu memang salah satunya karena dipicu oleh tsunami Aceh. Jadi akhirnya di institusi kita di Badan Geologi dapat undangan dari Jepang itu untuk mengirim calon kandidat. Dari Indonesia berapa orang? Waktu itu dari Indonesia ada 4 orang, 1 orang dari BMKG, terus 2 orang lagi belajar seismologi sipil.
Satu orang dari PU, satu orang dari ITB. Jadi 4 orang waktu itu. 4 orang yang belajar tsunami itu. Tsunami 2 orang. Oh, tsunami 2 orang. Sipil 2 orang, tapi di satu universitas lah gitu. Setelah berapa tahun S2-nya? 1 tahun tanpa libur. Jadi nggak ada semester 1, semester 2, semester 3, 1 tahun itu full. Secara singkat aja, apa yang dipelajari dari S2 tsunami? Karena tsunami-nya ditinjau secara fisika gitu ya. Oh. Jadi yang banyak belajar dinamika fluida. Yang saya sama sekali nggak ngerti. Akhirnya saya duduk paling depan di kelas, tidur. Tengah arti. Kenapa saya duduk di depan? Karena di depan itu sangat dekat dengan dosen kan. Jadi dosen berdiri itu nggak akan kelihatan yang paling depan. Dia ke belakang, tidur. Teknik trik nih. Tapi lulus dah, lulus. Kalau lulus mungkin saya nggak lulus, mungkin saya nggak akan pulang. maksudnya semua yang dengan tidur itu juga semua udah ngerti gitu. Ya ngerti nggak ngerti, pokoknya ulangan ada hasilnya gitu lah. Jadi pulang dari Jepang tahun? Pulang dari Jepang September 2008. 2008 masih ngalamin gempa. Banyak. Gempa Padang waktu itu Tsunami Pangandaran? Tsunami Sudah Pangandaran mengalami Tsunami Pangandaran itu sebelum. Jadi Juli 2006 ya. Saya masih CPNS, calon pegawai negeri sipil, belum secara resmi diangkat jadi PNS. Terus 2009 ya gempa Padang. Dan Gempa waktu Padang itu berarti udah balik ke Indonesia. ya, dan waktu itu saya orang termasuk rombongan pertama yang berangkat ke Padang. Jadi kejadian Padang itu sore, Ya. subuh jam 5 saya berangkat. Jam 5 pagi besoknya. Nah, Ya. masalah gempa Padang nih kan ini jadi tim pertama yang berangkat nih ke Padang nih ya. Gimana penampakannya di sana nih, kesan-kesannya seperti apa nih di sana setelah kejadian? Yang jelas nggak ada makanan, nggak ada hotel, nggak ada hotel nggak ada, makanan nggak ada, pokoknya karena situasi masih riweuh gitu ya. Jadi waktu itu kita numpang nginep di kantor PLN di belakang genset. Listrik juga waktu itu nggak ada. Nah, dan baru bisa dapat makan mungkin besoknya. Jadi sehari nggak makan? Ya nggak makan makanan berat, paling ya apa aja yang ada biskuit kayak gitu. Dan itu juga dialami waktu gempa Palu yang 2018 ya keadaannya. Palu berangkat juga? Iya. Palu berangkat juga. Palu kan, kalau Palu 18 kejauhan. Ya. Sempat, nah dari situ kan 2000 berapa ya? 2004 tahun yang lalu ya? Tentang? Ini udah jalan-jalan ke Jepang. Sekarang jalan-jalan dari Jepang. Jadi dari Jepang. sebelum setelah gempa Padang 2009 saya terlibat juga di waktu Gunung Merapi 2010 meletus. Ya. Saya juga ke sana juga. Kemudian setelah waktu itu sebetulnya saya diproyeksikan untuk dapat beasiswa di Gunung Api di Belgia. Cuma karena waktu itu Belgia tidak punya Perdana Menteri, sedangkan kerjasama itu harus ditandatangani Perdana Menteri, jadi terkatung-katung. Sampai akhirnya 2011 apply lagi ada kerjasama dengan Australia, apply lagi di situ, itu untuk gempa bumi. 2012 Desember saya berangkat ke Australia. S3 S3 ya? di S3 di Australia. Universitas Universitas Nasional Australia di Canberra. Untuk jurusan Fakultasnya seismologi dan matematika. Secara khusus saya di
gempa bumi di seismic hazard. Ya. Jadi bisa dibilang dokter gempa bumi. Dokternya gempa bumi. Gempa bumi ya. Dokternya gempa bumi berarti ya. Ya. Oke, Cip. Jadi sebetulnya selama menjadi CPNS nih, jadi PNS nih, ya di Dinas Geologi ini, ya kesan-kesannya apa sih? Pertama sih sebetulnya makin lama gitu ya, makin sering datang ke daerah bencana, sebetulnya makin takut gitu ya. Bukan makin takut karena bukan makin takut gempanya gitu. Ya. Tapi yang jadi masalah itu sebetulnya yang membunuh gempa itu bukan, yang membunuh manusia itu bukan gempanya gitu ya. Tapi karena bangunan runtuh. Dan kalau pengalaman-pengalaman baik di Palu, di Padang, terus di Jogja 2006, itu pertama kali saya ke daerah bencana yang besar itu di Jogja 2006. Itu kematian, hampir seluruh kematian itu akibat tertimpa runtuhan. Itu di Jogja 2006. 2009 di Padang, selain kena runtuhan, juga dia longsor. Jadi si gempa menggoncang gunung, longsor. Jadi setengah yang tewas itu karena longsor waktu gempa Padang. 2000 ya. Kemudian di Palu lebih lengkap lagi. Selain yang terkena runtuhan langsung karena gempa itu minimal jumlahnya. Yang di pantai kena tsunami. Terus yang di kota, kalau kita mungkin pernah dengar istilah likuifaksi, nah itu di Palu itu jadi selain gempa goncangan pergeseran. itu ada, itu di nampak di permukaan pergeserannya itu, yang paling jauhnya itu pergeserannya 5,8 meter. Jadi ada di satu desa, jadi bergeser begini memotong rumah. Jadi ada yang Jadi yang satu diam, yang satu geser. ya. Patah. Ya, jadi bergeser, jadi yang satu dapurnya pindah ke sini, si depan ruang tamunya di sini gitu. Maju. Iya, bergeser gitu. Pergeseran. Bahasa umumnya pergeseran tanah. Iya, pergeseran itu bisa sampai 5,8 meter. Main jauh. Sampai ujung. Iya. Sampai ujung. Ya. Dan yang kenapa saya tadi bilang takut, karena sepertinya orang tidak pernah belajar gitu. Di Palu, di tempat si tanah menggeser, 1 tahun kemudian saya datang sudah dibangun 2019 Desember saya datang ke sana, dibangun lagi, di situ ada bangunan. Tepat di yang dulu itu patah. Dibangun lagi di Padahal titik yang sama. Di titik yang sama. Potensi gesernya masih tetap ada. Tetap dibangun dan diresmikan oleh pejabat pemerintah. Lah, kok bisa ya? Nah, itu yang saya takutkan, yang saya bilang tadi, kenapa saya makin lama makin takut, karena seolah-olah orang nggak pernah belajar gitu. Ya mungkin gini, ini mungkin inti pertanyaannya apa ya? Setelah belajar geologi, kalau geologi mungkin banyak ya. Yang belajar tsunami mungkin makin kecil, setahu Cipta mungkin beberapa lah yang mungkin dari Indonesia. Ya, yang belajar tsunami di Indonesia itu komunitasnya kecil gitu ya. Jadi kalau ada konferensi, ada workshop, ketemunya itu lagi gitu. Jadi yang belajar geologi banyak, yang belajar geofisika, belajar apa banyak, tapi yang mengkhususkan diri misalnya ke bencana itu sangat kurang gitu. Nah, yang ahli gempa juga sama dengan tsunami itu. Komunitasnya itu aja. Mungkin lebih banyak, tapi tidak begitu besar juga gitu. Nah, dengan disiplin ilmu yang Cipta dapat, untuk Indonesia apa sih? Kenapa kita mesti ngerti gitu apa yang Cipta pelajarin gitu? Iya, kita harus tahu di mana kita tinggal gitu ya, karena gempa itu merusak itu bukan karena sumbernya aja gitu. Jadi bisa aja di satu titik, ini pusat gempanya misalnya,
kita punya yang satu rumah di sini jaraknya katakanlah 10 kilo, yang satu di sini jaraknya sama-sama 10 kilo, tapi bisa jadi yang di sini rusak, yang di sini enggak. Gitu. Nah itu mungkin waktu di Jogja kan saya dapat kebetulan ada teman kita juga Jono di Jogja kan. Kerusakannya itu tidak merata, jadi ini rusak, ini tidak, ini rusak. Betul. Nah itu bisa kejadian kayak gitu di mana itu? Ya, karena kondisi tanah masing-masing, dan itu kondisi tanah itu bisa sangat lokal gitu ya, satu rumah rusak, satu rumah ya, itu bisa seperti itu gitu. Dan kalau kita belajar dari Palu, di kota Palu, rumah katakanlah rumah yang rumah biasa lah, rumah rakyat satu lantai yang tinggi, yang cuma satu lantai dua lantai, itu nggak banyak rusak, kecuali di daerah yang kena likuifaksi. Di kotanya kalau menurut hitung-hitungan nggak sampai 1% ya, kecuali yang di daerah likuifaksi ya. Yang di luar daerah itu dan daerah yang kena tsunami itu, jadi rumah yang rusak akibat goncangan langsung gempa bumi itu kecil. Yang banyak rusak di Palu itu rumah-rumah yang bangunan-bangunan tinggi, beberapa hotel. Kayak kalau yang paling ramai mungkin Hotel Warwa, itu hotel 14 lantai itu ambruk sama sekali. Di sebelahnya rumah yang satu lantai nggak apa-apa gitu. Itu ya karena kita harus menyesuaikan kondisi tanah dengan jenis bangunan. Sebetulnya itu yang saya pelajari di Australia ya, bukan dari mana gempa datang, tapi itu yang saya pelajari. Berarti artinya waktu hotel itu dibangun 14 lantai, itu tidak memperhatikan kondisi tidak tanah? Tidak memperhitungkan, iya. Oh. Ya. Apakah kurang dalam fondasinya? Bukan soal fondasinya, kurang dalam gitu ya. Bukan cuma itu. Tanahnya itu. Tanah di situ tidak cocok untuk bangunan segitu gitu. Sebaliknya kejadiannya di daerah-daerah pegunungan di sana, daerah berbukit-bukit lebih banyak rumah rusak. Sedangkan di daerah datar. Oke, jadi gini Ci, setelah Cipta terjun nih ke lapangan ya, ketemu ke daerah bencana segala macam, ya kira-kira apa nih pesan-pesan untuk ini nih masyarakat Indonesia nih untuk menghadapi bencana? Jadi mungkin ada beberapa hal tentang gempa. Pertama, kerusakan akibat gempa itu bukan ditentukan oleh besarnya gempa saja, tapi jarak terhadap pusat gempa dan besarnya gempa itu dua hal yang tidak bisa. Dan yang ketiga adalah kondisi tanah tempat kita tinggal. Dan ketiga hal itu tidak bisa direkayasa karena memang sudah begitu gitu. Gempa akan selalu datang di situ. Sumbernya tidak akan menjauh, tidak akan mendekat, tetap di situ karena sumbernya tetap tidak bergerak. Dan kemudian magnitudenya memang bisa berubah, tapi kita tidak bisa memperkecil. Gitu. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah menyesuaikan jenis bangunan dengan besarnya potensi gempa dan jenis tanah. Kalau saya bisa ambil ilustrasi, di Banjarnegara gempanya kecil, hanya 4, sekian, tapi dia dekat pemukiman. Pusat gempanya itu diapit oleh pegunungan di sebelah timur, pebukitan sebelah timur, dan pedataran di sebelah barat. Jaraknya sama, kira-kira 2 kilo, 3 kilo dari pusat gempa terhadap pebukitan dan dari pusat gempa terhadap pedataran. Tetapi rumah-rumah di pedataran tidak ada yang rusak. Sedangkan yang di pebukitan itu banyak yang rusak, roboh, dan bahkan longsor. Itu menggambarkan bahwa kondisi tanah tempat kita tinggal itu sangat berpengaruh terhadap kerusakan gempa. Mungkin itu. Jadi sesuaikanlah bangunan dengan kondisi tanah. Dan itu yang kami kerjakan di Badan Geologi. Untuk masyarakat yang daerah pantai mungkin, untuk tsunami-nya. Oke, jadi untuk sering kita mendengar bahwa setelah gempa kalau air surut segera lari. Menurut saya itu seringkali sudah terlambat. Segera setelah kita merasakan gempa, jangan dulu lihat ke laut, langsung lari. Karena kejadian yang di Palu. Ya itu karena dia kecepatan larinya nggak seperti ini ya.
pelari sprinter. Betul, itu hanya 3 menit setelah gempa tsunami datang. Jadi ada saksi mata, dia lagi nunggu istrinya mandi, kerasa gempa, dia langsung lari. Karena dia lihat laut itu tidak surut dulu, tapi langsung naik. Itu mungkin itu. Jadi begitu merasa gempa, jangan lihat laut dulu, lari aja dulu gitu. Mungkin itu. Itu tips yang paling saya rasa paling benar ini ya, karena setelah kejadian beberapa kali gempa besar dan terjadi tsunami, banyak sekali korban yang terjadi ya. Betul. Dan mungkin korban terbesar itu di Indonesia mungkin karena tsunami. Kalau di Aceh sekitar sampai 200.000 lebih, itu bukan karena gempanya, tapi karena tsunaminya. Di Pangandaran juga begitu, 600-an itu karena tsunaminya, bukan karena gempanya. Nah, Cip, gimana nih pesan-pesan untuk adik-adik kita nih yang sekarang masih sekolah di Bengawan 6 nih? Jadi mungkin ada yang ngikutin jejak Cipta. Ya, Jadi pertama di SMA prestasi saya sama sekali tidak bagus. S1 juga IP juga pas-pasan. Itu juga setelah 7 tahun baru selesai. Kalau ada teman-teman di SMA Santa Maria, adik-adik SMA Santa Maria yang merasa prestasinya biasa-biasa saja di SMA, jangan takut gitu ya. Tetap punya mimpi, dan kalaupun nanti di kuliah juga IP nggak besar-besar amat, saya juga IP nggak besar-besar amat gitu, cuma ya percayalah bahwa di Indonesia mungkin IP itu sangat penting gitu ya. Tapi kalau kita cari sekolah ke luar negeri, itu IP itu bukan sesuatu nilai yang mutlak, tapi kalau daftar sekolah ke luar negeri itu akan ditanya apa sih, akan mengerjakan apa selama sekolah. Nah itu yang lebih penting. Jadi IP itu bukan berarti saya ngajarin IP nggak usah gede gitu, atau sekolah nggak usah bener. Tapi ya kalaupun kejadian bahwa di SMA prestasi biasa-biasa aja, kuliah S1 biasa-biasa aja, nggak masalah gitu. Mungkin nggak akan diterima di S2 di Indonesia, tapi coba daftar ke beasiswa luar negeri, biasanya dia lebih bisa tidak menganggap IP itu sebagai hal yang suci, yang sesuatu yang mutlak ya. Iya gitu. Tapi rencana kita ke depan apa yang mau dilakukan itu lebih penting. Itu yang lebih dinilai gitu. Menurut pengalaman saya ya seperti itu gitu. Jadi itu pesan dari Dokter Cipta. Ya. Salah Jadi, satu intinya mas sebetulnya mungkin kerja kerasnya ya dibanding prestasi. Iya. Bisa nih. Nah, oke. Jadi saya rasa bincang-bincang kali ini kita akhiri dulu. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan topik yang lain. Terima kasih. Terima kasih juga buat Warung Podcast ya, atas tempatnya. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan di sini berguna bagi alumni, bagi siswa yang sekarang masih belajar di Santa Maria. Mungkin itu aja, Cip. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Ya.